di depan kita nih sudah ada nih trofi, bisa kita katakan dan piagam ya, gitu. Bisa dijelaskan hingga akhirnya nih Pak Lurah dan Kelurahan Kebon Kosong bisa mendapatkan piala ini ya, penghargaan dari Kemenkumham ya Pak. Kemenkumham. Bisa jelaskan Pak secara rinci. Jadi sih ringkasnya memang di awal tahun ini kita ada informasi mengenai mengikut sertakan dari Jakarta Pusat. Kita akhirnya ditunjuk untuk mewakili Jakarta Pusat untuk kegiatan namanya Paralegal Justice Award. Siarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Halo Soy Jakpus, kita ketemu lagi di J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Dan ketemu lagi dengan saya Bang Iman yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Nah, Soy Jakpus, kita kali ini sudah kedatangan lagi nih tamu-tamu istimewa dan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial dan istimewa? Karena beliau baru saja mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan siapa dia? Langsung saja kita sambut, yaitu Bapak Lurah Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yaitu Bapak Alfalas Dewanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, selamat datang di studio kita, studio J Podcast. Terima kasih. Di kawasan perkantoran Kompleks Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian sebelum kita bahas terkait dengan yang tadi di pembukaan saya katakan, bisa ceritakan dulu nih Pak, awal mula Bapak merintis karir dari yang PNS aja nih Pak. Gitu. Dari PNS dan kemudian sampai sekarang nih terakhir menjadi lurah. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Iman. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih nih udah diundang di JP Podcast. Sebuah kehormatan juga nih kita bisa ikut ada sumbangsi lah kali ya buat Jakarta Pusat dan ASN Pemprov DKI Jakarta. Ya, kalau secara karir sih saya pertama masuk di tahun 2010 Pemprov DKI Jakarta ini ditugaskan pertama itu di Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat. Nah, itu selama 4 tahun sebagai staf penanggulangan bencana yang tugasnya kira-kira menangani bencana. Dulu masih sering banjir, masih sering kegiatan evakuasi keselamatan yang ada di gedung dan lain sebagainya. Itu tugas kita pertama kali. Nah, di akhir tahun 2014 kalau tidak salah itu ada lelang jabatan, kita coba ikut dan alhamdulillah berhasil pertama kali pindah ke Kelurahan Gunung Sari Selatan Januari 2015. Di sana 1 tahun, tepat di awal tahun 2016 langsung menjadi Lurah Senen gitu. Jadi ini lurah kedua kali berarti ini gitu. Nah, 2016 sampai 2019 di Lurah Senen. Lanjut masuk ke kecamatan sebagai Kasih Kesra di Kecamatan Kemayoran. Nah, di Maret 2021 ya kita baru dilantik menjadi Lurah Kebon Kosong. Jadi tapi alhamdulillah kita PLT dulu waktu itu ngisi yang pensiun dulu 6 bulan ya untuk belajar dulu kali. Penyesuaian lagi karena karakternya mungkin berbeda-beda di tiap-tiap wilayah. Kira-kira begitu. Dan sampai sekarang jadi Lurah Kebon Kosong. Alhamdulillah masih diamanahkan jadi Lurah Kebon Kosong. Baik Pak, berarti sudah cukup pengalamannya ya Pak, jadi di Kepamungan ya Pak, di kewilayahan gitu. Ya, walaupun awal-awal di Damkar, lebih banyak kemarinnya di wilayah sebagai Pamung ya, Pak Lurah ya. Nah, karena tadi udah disinggung menjabat sebagai di Kepamungan dan Kepamungan, terus sekarang terakhir jadi lurah di Kebon Kosong gitu Pak. Pak ceritain dong Pak, ini inovasi atau
kebijakan Bapak yang sudah Bapak lakukan di khususnya di Kelurahan Kebon ini, Pak? Ya, kalau kita bahas mengenai pembangunan ya, inovasi di sini, pertama kita masalah ini dulu deh, kebijakan pimpinan dulu lah, mengatasi banjir misalnya. Ya kita coba berkoordinasi dengan SDA waktu itu. Memang waktu itu ada program dari Dinas SDA. Ya alhamdulillah kita dapat modular tank waktu itu. Modular tanknya itu seluas 8 voli yang dipasang di lokasi RT 13 RW 06 yang dia itu kayak mangkok bentuk wilayahnya. Dipasang di situ, alhamdulillah sekarang sudah tiap hujan udah nggak ada banjir lagi di situ. Jadi itu waktu awal-awal kita masuk ke sana seperti apa namanya ya, pertama kali itu juga banjir, wah ngeliat sedih juga, sedengkul juga ya. Akhirnya kita coba koordinasi, akhirnya diprioritaskan untuk dipasang modular tank waktu itu. Terus kalau yang lain sebenarnya kita juga banyak juga sih, ada masalah infrastruktur dan juga PAM itu tidak masuk di area wilayah rencana perluasan HPL PPKK. Jadi wilayah Kebon Kosong itu adalah lokasi eks bandara. Apa namanya, batasannya itu di Jalan Benyamin Sueb itu mungkin masih landasannya bandara, tapi di sebelah timurnya ya itu ada 6 RW 4 sampai dengan RW 9 itu rencana perluasan HPL PPKK. Di sana itu infrastruktur itu maksudnya pembangunan jalan, saluran itu tidak ada. Jadi di sana ya sangat sedih banget begitu lihat DKI Jakarta yang nggak jauh dari istana tapi masih ada lokasi yang belum tersentuh infrastruktur. Nah, ya kita coba ambil kebijakan inovasi ya. Sekali lagi kita memang berkolaborasi dengan apa namanya stakeholder terkait dan juga kita lapor ke pimpinan Pak Wali Kota. Alhamdulillah akhir tahun kemarin Pak Wali hadir ke kelurahan kembali dan juga Direktur PAM juga hadir kembali di wilayah kita membahas untuk penanganan wilayah. Alhamdulillah keluar instruksi Wali Kota nomor 2 tahun 2023 ini untuk perbaikan jalan penanganan segera. Dan itu pun juga PAM juga mulai minggu depan sudah mulai dipasang instalasi untuk air bersih. Jadi di sana itu nggak ada air bersih, Pak, semua pakai air tanah. Nah, itu inovasi yang berkolaborasi dengan apa namanya masalah kebijakan-kebijakan ya. Adapun juga kita membangun greenhouse di sana bekerjasama dengan PLN itu di RW 06 juga. Alhamdulillah partisipasi masyarakatnya juga sangat tinggi dan juga apa namanya kita tidak membutuhkan PPSU seorang pun dalam membangun itu, jadi benar-benar masyarakat yang membangun. Ya alhamdulillah juga di RW 6 ini sudah terbangun greenhouse yang ada kira-kira 6.000 apa namanya tuh tempat hidroponiknya itu, lubang-lubangnya lah 6.000 lubang. Cukup yang itu ya, bisa menghasilkan banyak lah. Kayaknya inovasi kalau disebutin agak banyak juga. Yang mudah-mudahan itu bisa menjadi apa namanya percepatan pembangunan dan juga masyarakat lebih giat lagi lah dalam beraktivitas di wilayah gitu maksudnya. Baik Pak. Oke baik Pak. Nah, Bapak tadi sudah membeberkan beberapa kebijakan atau inovasi yang sudah Bapak lakukan di Kelurahan Kebon Kosong. Langsung saja kita karena tadi sudah menyinggung soal kebijakan. Nah, ini di depan kita nih sudah ada nih apa ya? Trofi bisa kita katakan piagam ya gitu. Bisa dijelaskan apa hingga akhirnya nih Pak Lurah dan instansi Kelurahan Kebon Kosong bisa mendapatkan piala ini ya, penghargaan dari Kemenkumham ya Pak. Kemenkumham. Bisa jelaskan Pak secara rinci. Jadi sih ringkasnya memang di awal tahun ini kita ada informasi mengenai mengikut sertakan dari Jakarta Pusat ya lurah yang mampu menyelesaikan masalah dan itu selesai gitu Pak. Dan itu selesai dan dipilih memang waktu itu dikoordinir oleh bagian hukum. Kita akhirnya ditunjuk untuk mewakili Jakarta Pusat untuk kegiatan namanya Paralegal Justice Award. Itu masih baru tanggal 29 Mei kemarin mulai masuknya kita, hari Senin minggu lalu nih, ini masih fresh banget berarti. Kegiatan di sana itu yang pasti kita ada namanya sejenis pelatihan namanya Paralegal Academy. 29.30 kita 29 ini pembukaan, sudah mulai pengenalan dan
30-nya memang sampai 30 itu Paralegal Academy. Dan di situ pun tanggal 31-nya itu kita jalan ke Mahkamah Agung untuk pendalaman lebih lanjut lagi mengenai paralegal ini. Dan sampai puncaknya di tanggal 31 itu kegiatan seleksinya gitu, kegiatan penyeleksian. Dan di sini pun kita dari awal pendaftaran diinformasikan oleh pihak panitia ada 765 lurah, kepala desa, wali nagari ya kalau di Aceh itu yang mendaftarkan diri. Tapi ternyata hanya 300 yang masuk ke Paralegal Academy ini. Itu tempatnya kemarin di Hotel Discovery Ancol. Nah, di sana pun proses 300 itu yang pasti kita di wawancara seperti ini juga sama. Seleksi ya. Seleksinya agak ketat dan juga agak lama, nanyanya juga agak ribet gitu. Akhirnya itu masalah mulai dari penyelesaian masalah apa sih yang sudah selesai di sana dan tidak sampai ke ranah pengadilan gitu, bisa selesai di bawah, ya itulah akhirnya namanya kita diberi gelar non-litigation peacemaker NLP. Jadi ini sudah ada SK Menkumhamnya, itu bisa digunakan katanya sih sebagai gelar non-akademis gitu ya. Jadi gelar akademis bisa disandingkan dengan gelar non-akademis gitu. Nah, satu lagi ini penghargaan Anubawa ini, kalau yang tadi untuk lurahnya istilahnya personalnya, kalau yang ini untuk kelurahannya, artinya Kelurahan Kebon Kosong ini sudah mendapatkan penghargaan Anubawa Sasana Desa Kelurahan Jagadita. Artinya kelurahan di sini mampu memberdayakan masyarakat, kemudian mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut aktif sehingga bisa menciptakan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, saya kasih contoh masalah itu tuh yang di RW 6 kita bikin greenhouse. Ya, akhirnya masyarakat pun ikut membangun dengan dana CSR, akhirnya bikin 6.000 lubang. Jadilah ya, artinya itu sudah bentuk inovasi yang memberdayakan masyarakat. Dari 2 gelar ini ditambah ini karena memang dapat dua-duanya gitu maksudnya. Karena dapat 2 akhirnya dapat dikasih piala ini. Trofi ini ya, Pak. Piala Oscar ini. Iya Pak. Pak, tadi kan sudah ceritakan Pak terkait ini. Saya mau tahu lebih lanjut nih Pak, awal mulanya gitu. Terus bisa dijelaskan juga mungkin masalah yang dibawa ke ini katakan lomba lah ini ya, atau masalahnya terkait apa dan bagaimana awal mulanya proses itu Pak? Jadi memang yang saya ajukan itu dalam bentuk video dan juga kertas, dan juga ditanyakan juga pada saat wawancara seperti ini, tesnya yang saya bawa itu masalah dualisme kepengelolaan apartemen. Apartemen Mediterania Palace Residence. Di sana memang konfliknya itu udah agak lama, dari tahun 2019. Cukup lama ya Pak. Jadi 2007 pengelola itu kan mungkin apartemen baru dibangun, diberikan sebuah SK gubernur untuk PPRS. Namun di tahun 2019 kepala dinas mengeluarkan juga SK P3 SRS. Nah, di situ ada dualismenya jadinya kepengurusan. Yang satu diakui merasa punya gubernur, tapi yang satu merasa punya SK kepala dinas. Nah, kita konfliknya itu terus berlanjut di 2019 itu, SK keluar April, Juli katanya sih apartemen itu sempat dimatiin tuh. Tiap hari 500 unit dimatiin, besok gantian 500 unit. Di sana ada 1.500 unit, jadi warga kesulitan lampu dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya konflik berkepanjangan. November kalau tidak salah itu ada tindakan yang mecahin kaca lah dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya memang awalnya ke ranah pengadilan dulu. Jadi ke pengadilan ya Pak? Di Petun, SK kepala dinas itu di Petun di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, pada akhirnya sampai ke Mahkamah Agung Kasasi menolak semuanya gitu. Ya, singkat cerita, keputusan MA itu 2020, saya masuk 2021, kita pendekatan lah ke masyarakat. Begitu lihat masyarakat dua-duanya pengelola ini kita
kita baurkan dalam kegiatan vaksin. Waktu itu kan masih COVID tuh. Kita baurkan dalam kegiatan apalagi ya vaksin pun juga udah macam-macam ya, penanganan COVID-nya, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kita kolaborasi di situ, kita mencoba menengahkan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah saya terus laporan ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota mungkin juga lapor ke Pak Gubernur, akhirnya turunlah sebuah SK Gubernur pencabutan yang dikeluarkan tahun 2007. Jadi SK yang 2007 itu dicabut oleh Pak Gubernur, SK Gubernur nomor 19 tahun 2022. Nah dari situ baru kita mulai ngamprokin mereka, tapi kita tetap mengedepankan yang sudah SK Kepala Dinas. Akhirnya yang ini saya rangkul nih pelan-pelan nih, udahlah Pak, Bapak udah nggak punya kekuatan hukum apa-apa, gabung aja udah kesini, ya, pelan-pelan kita gituin. Akhirnya Agustus mereka jadi 1, September syukurannya. Nah pada saat syukuran itu kita hadir di sana, ya dikasih plakat lah dari apartemen, sudah membantu menyelesaikan kasus di sana, dan alhamdulillah sekarang nilai properti di sana kembali normal lagi. Dulu sempat jatuh gitu. Itu yang diharapkan masyarakat, dan juga keamanan ketertiban di sana udah nggak terganggu lagi, udah jelas kemana harus bayar IPL, listrik, air dan lain sebagainya, udah jelas gitu maksudnya. Pak, kalau tadi saya simak sih ada semacam hikmah di balik bencana ya. Tadi Bapak starting pointnya pas event ada kejadian musibah COVID, vaksinasi, artinya di situ ada pendekatan mulai ya Pak ya, gitu. Dan akhirnya warga sadar lah harus mulai bersatu. Iya Pak, gitu. Kalau kayak gitu repot Pak, ntar ngendaliinnya gimana? Ini sakit COVID lapornya kemana nih gitu kan? Ada RT RW tapi kan tetap aja keluar masuknya juga pengelola juga biasanya. Gitu, Pak. Dan akhirnya case atau masalah yang di apartemen ini dibawa dan akhirnya dibawa ke kegiatan ini Pak, kegiatan Kemenkumham ini. Akhirnya jadi salah satu juara ya Pak ya, di sana. Alhamdulillah. Baik Pak. Pak, balik lagi ke aktivitas di Kelurahan Kebon Kosong Pak, Kemayoran Pak ya. Ini mungkin para pemirsa atau Sohib Jakpus ini agak ini juga Pak, kelurahan tapi kebun kosong gitu. Cuman namanya kebun kosong Pak ya. Dan tadi saya tertarik tuh Pak ya, ternyata ada bekas bandara Pak ya. Yang dimaksud di sini tuh Bandara Kemayoran zaman Bandara itu Pak ya. Iya. Gitu. Sebelum dipindah ke Cengkareng gitu kan, masih Kemayoran. Baik Pak. Terus bagaimana Pak hubungan Bapak, itu kan tadi yang apartemen ya Pak ya, dengan warga sekitarnya Pak, membina hubungan baik gitu Pak dengan warga, agar warga juga, contoh nih Pak, kita kan di masyarakat tuh ada misalkan simpel aja kerja bakti kan Pak, atau di Jakarta kan sekarang gerobak lumpur gitu. Dan warga mungkin aja ada yang kurang mau untuk diajak. Nah, itu salah satunya Pak. Itu bagaimana Bapak mengajak atau menjalin hubungan komunikasi dengan warga agar semua ikut berpartisipasi itu Pak? Memang kalau Kemayoran ini memang agak unik ya. Unik di sini sebenarnya sih baik juga, artinya Kemayoran ini ternyata kebun kosong utamanya masyarakatnya guyup Pak. Jadi istilahnya di sana sudah ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang sangat berpengaruh di sana. Nah memang tokoh-tokoh masyarakat ini harus kita dekati dengan sebaik-baiknya, kita rangkul dengan sebaik-baiknya, dan juga kita harus selalu mendengar dan juga sesuai dengan kapasitas saya sebagai lurah, apa yang harus bisa kita bantu, apa yang bisa kita perbuat untuk mereka. Dengan mereka kita berikan perhatian, apalagi sampai dengan infrastruktur sudah mulai masuk, kegiatan perbaikan itu, terus PAM juga udah mulai masuk, mereka akhirnya bisa kita rangkul dengan sebaik-baiknya, dan tokoh-tokoh ini bisa mengendalikan masyarakat yang ada di bawahnya gitu Pak. Nah dengan begitu ya terciptalah Pak kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah, ya dalam hal ini pemerintah kelurahan, artinya sudah bisa mengatur dan juga apapun yang diinginkan oleh masyarakat, utamanya lokasi 6 RW ini nih yang hunian horizontal, mereka terkendali, mereka senang dengan adanya perbaikan infrastruktur, PAM masuk juga, ya mereka siap untuk berkoordinasi lah dengan kelurahan. Kira-kira simpel itulah. Oke. Pak, itu hubungan bisa kita katakan internal Pak, antara Bapak pihak kelurahan dengan warga masyarakat di Kelurahan Kebon Kosong. Nah, kita beralih bagaimana Bapak menjalin hubungan eksternal gitu Pak, mungkin dengan pihak-pihak
perusahaan atau bisa dikatakan mungkin perusahaan itu kan punya CSR atau apa Pak. Bagaimana Bapak memberdayakan itu Pak biar ujungnya atau akhirnya bisa bermanfaat pada warga masyarakat khususnya Kebon Kosong, gimana Pak? Iya, jadi memang kita harus mengenal wilayah dulu kali ya. Intinya sih di sana itu ada Citra Tower, di situ ada perkantoran tuh Pak. Ya, itu. Perkantoran di situ memang ada banyak, kalau tidak salah ada sekitar 300, cuman saya 300 semua itu juga nggak tahu persis, hanya beberapa yang menonjol. Di situ ada subkonnya PLN dan lain sebagainya. Memang ada peran juga sih dari dinas terkait juga mengenai CSR yang saya hidroponik dulu deh Pak, yang greenhouse dulu deh ya. Iya, Pak. Itu ya contoh satu yang kita kerjasama dengan Subkon dan juga dinas terkait ya untuk mendorong supaya gimana nih, awalnya memang sebelum hidroponik greenhouse itu yang seluas 150 meter itu terbangun, memang ada yang kecilnya Pak di situ. Ada beberapa yang kecilnya hanya sekitar 200-300 lubang lah. Nah, kita mau memberikan masyarakat lebih banyak lagi, oleh sebab itu kita undang PLN untuk bisa naruh CSR di sana, dana CSR lah ya, Pak. berkontribusi. Ya alhamdulillah, memang prosesnya seleksinya agak panjang juga sih, harus masukin proposal dan sebagainya, dan semua itu harus masyarakat dan kita hanya sebagai pengarahnya aja. Gitu proposal jadi, kita bantu dorong lagi, akhirnya turun sekitar dana ya lumayan sih Pak, 100 juta juga, dan itu mampu untuk membangun sekitar 150 meter itu. Artinya pendekatan kita itu memang harus sowan satu persatu ke perusahaan, dan kita harus punya apa ya namanya, hubungan baik lah ya, lebih rutin menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah. Yang simpel-simpelnya misalnya HUT DKI sekarang kita kasih tahu mereka, ya mereka lama-lama juga merasa ada perhatian juga dari pemerintah, walaupun kita sekedar hanya sharing informasi, misalnya perubahan kebijakan KTP dan lain sebagainya. Itu mereka nanya-nanya, itu sebagai bantuan kita, yang akhirnya kita pun juga memudahkan kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi dengan mereka. Dan tentunya ada juga Pak perusahaan-perusahaan lain tuh Pak yang Di sana- selain greenhouse itu Pak. Iya, paling di sana karena apartemen pun bisa dianggap sebagai perusahaan ya, karena dia kan akte notaris juga dia tuh, perusahaan P3 SRS. Ya, selain apartemen, di sana juga ada rumah sakit mitra keluarga. Ya, ada beberapa ya, tempat makan sih kayak KFC dan lain sebagainya. Yaitu ya paling kita hanya pendekatan ke sana aja, menginformasikan kebijakan pemerintah sambil merangkul lah, jadi jangan sampai lepas apa namanya, koneksi aja gitu maksudnya. Baik Pak, oke. Pak, saya pernah terinfo gitu Pak, di Kebon Kosong ini ada yang tadi Bapak sebutkan greenhouse ya Pak. Itu beda Pak dengan yang Bhinneka itu Pak. Oh ya, beda itu. Bisa dijelasin tuh Pak, apa tuh Pak kebun Jadi Bhinneka itu? kalau kebun Bhinneka itu sebuah kawasan eduwisata. Di sana memang awal saya masuk pun juga memang sudah ada sih Pak, di sana tuh sudah terbentuk eduwisata di sini. Ya bahkan tinggal kita dorong sedikit aja, kita bantu beberes itu mendapatkan anugerah desa wisata tuh 300 besar dari Kemenparekraf. Tahun ini kita dapat. Jadi apa namanya, evaluasi tahun kemarin ya, isinya di sana itu ada kegiatan bank sampah, dan memang ada buku pembukuannya juga, dan tiap nasabah juga dikasih buku. Kemudian ada pemberdayaan magot. Kemudian ada kolam gizi, dan memang di sana menjadi salah satu kampung tangguh jaya yang apa namanya, programnya kepolisian. Jadi di sana juga dikasih apa namanya, kolam terpal besar ya, untuk waktu itu masa Covid waktu itu ya, dibantu itu untuk membantu apa namanya, penyediaan makanan lah ya untuk masyarakat sekitar. Nah, iya, waktu pas Covid itu memang tidak ada kegiatan belajar mengajar, tapi pasca Covid itu, bahkan sebelum Covid pun anak-anak SD, anak-anak TK itu mengunjungi lokasi itu karena memang sebagai kawasan eduwisata. Gitu loh. Ya alhamdulillah sih masih berjalan sampai dengan sekarang dan makin baik lagi. Berarti itu Soeb Jakpus kalau mau wisata dan sambil mengedukasi anak atau mungkin guru dengan muridnya gitu, bisa berkunjung nih di Kebun Bhinneka ya Pak? Ya, Kebun Bhinneka di kawasan Kelurahan Kebon Kosong, RT 14 RW 6 gitu. Dan itu bebas aja Pak, siapa aja? Bebas, asal kita koordinasi aja.
siapa tahu takutnya ada jadwal benturan kan nanti nggak bisa didampingin gitu. Siap, Pak Lurah. Baik, baik Pak Lurah, beralih saya mau kulik tentang kepribadian Pak Lurah nih. Tadi kan tentang pekerjaan gitu. Kalau gimana Pak tentang keluarga Pak? Keluarga, maksudnya keluarga internal Bapak gitu, tanggapan terhadap pekerjaan Bapak dari dulu mungkin sampai sekarang gitu. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah sih apa namanya ya namanya keluarga. Ya alhamdulillah istri juga mulai, ya bukan mulai sih, udah lama mengerti gitu loh. Namanya juga kelurahan itu pasti ada kegiatan di malam hari, itu pasti juga sering karena apa pelayanan mereka kan juga malam hari, pasti saya sowan ke tokoh-tokoh ini, mau RT, RW atau siapapun ngumpulnya di malam hari. Ya, kita menyelesaikan masalah pun juga lebih sering di malam hari, jadi lebih sering keluar malam, ya keluarga pasti sudah mengerti, apalagi Sabtu Minggu juga kita selalu ada di wilayah Lapangan ya Pak? Lapangan juga. Gitu. Ada aja kegiatan kita di wilayah, ya alhamdulillah itu juga harus pinter-pinter bagi waktu sih Pak. Kapan kita bisa janjian sama anak nih, saya alhamdulillah dikaruniai 3 anak tapi masih pada kecil-kecil semua nih Pak. Yang paling gede itu masih 6 tahun lah, ya kan masih senang-senangnya sama bapaknya gitu. Oh gitu Pak ya. Kita harus pinter cari waktu kapan main sama mereka, itu memang harus ya apa namanya ngejadwalin dulu. Butuh trik khusus ya Pak ya? Trik khusus kayaknya. Iya. Susah diungkapin gimana. Oh baik. Terus ini Pak, ada di luar pekerjaannya Pak, ada hobi mungkin olahraga atau lainnya Pak? Ya sekarang sih lagi diajakin, senengnya main bulu tangkis aja sih. Oh, bulu tangkis. Bulu tangkis aja. Ya alhamdulillah kita ada beberapa lapangan di wilayah yang bisa digunakan. Ya kalau mau main bareng ayolah gitu. Ya, bekerja tapi tanpa lupakan olahraga ya Pak? Iya Pak, harus gitu, kalau nggak Badan gawat. bugar Pak ya jadinya. Oke Pak, sebagai pimpinan Pak di wilayah Kelurahan Kebon Kosong gitu Pak, mungkin ada pesan kesan Bapak untuk warga masyarakat Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, mungkin umumnya bagi Jakarta Pusat Pak. Silakan. Ya, yang penting sih kita saling apa namanya ya, bersinergi lah dengan sebaik-baiknya antara apa pemerintah, masyarakat juga apa namanya swasta misalnya, ya untuk sama-sama membangun wilayah kita. Karena ya kalau tanpa pemerintah, tanpa masyarakat, berarti artinya nggak ada apa-apa dong. Berarti sebenarnya nggak ada pemerintah, tapi pemerintah pasti harus ada masyarakat, juga harus ada ya mungkin pengusaha atau swasta yang kita bisa berkolaborasi untuk membangun. Karena tidak hanya masalah apa namanya membangun itu, bukan hanya masalah anggaran, cuman harus ada cawe-cawenya dari apa namanya swasta kali ya untuk membangun masyarakat, utamanya karena kita sendiri jujur nih agak kesulitan di Kebon Kosong itu. Pembangunan infrastruktur ini memang harus bersama-sama karena ada keterbatasan kebijakan, keterbatasan peraturan, di mana di situ lahan setback yang kiranya kita perlu berinovasi dan menggandeng semua pihak yang kiranya itu harus sama-sama bareng-bareng supaya bisa memajukan wilayah kita. Dengan gambaran kita bikin greenhouse, kita berdayakan anak-anak Karang Taruna minimal, itu sudah bisa membuat pikiran mereka itu lebih, oh ternyata kita ada kegiatan ini ya gitu maksudnya. Adapun anak-anak yang kan sekarang kasus tawuran lagi agak meningkat gitu ya, mungkin karena walaupun sekarang polisi juga ada polisi RW, tapi dengan kita mengajak anak-anak ini, mereka akhirnya punya keterampilan dalam hal urban farming dan lain sebagainya. Ya artinya itulah paling tidak kita bisa bareng-bareng bersinergi, berkolaborasi, ya, supaya bisa membangun masyarakat aja. Pak, terakhir Pak, kita balik lagi sedikit Pak, kita ini mungkin Bapak bisa memberikan pesan atau kesan kepada wilayah lain Pak ya, mungkin seluruh Indonesia gitu Pak, bagaimana mendapatkan ini gitu Pak. Ya sebenarnya mendapatkan ini ya pertama memang dari program dulu nih Pak ya, program Kemenkumham ya. Tapi intinya sih bagi lurah atau kepala desa mungkin nanti yang menyaksikan dan lain sebagainya, kita
sebenarnya tugas kita itu sudah tugas rutin sebenarnya Pak. Sebenarnya tugas non-litigation peacemaker itu adalah tugas rutin seorang pemimpin wilayah menyelesaikan masalah. Sebenarnya ini hanya penghargaan tambahan aja yang kiranya idealnya semuanya itu, semua lurah Pak ya, itu bisa mendapatkan ini gitu. Karena saya yakin tiap-tiap wilayah punya masalah. Kalau saya kasih contoh di wilayah yang waktu kita ikut dari kepala desa lainnya, bahkan yang bukan hanya sih kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah yang kiranya perceraian atau konflik rumah tangga itu sudah bisa dikatakan karena nanti kan masuk ranah pengadilan agama lah dan lain sebagainya kan bisa diakurin dulu sampai dengan akhirnya mereka akur lagi gitu loh Pak. Walaupun itu sebenarnya kalau kita yang terjadi misalnya kita orang yang subjek masalahnya gitu ya kayaknya ribet gitu, tapi begitu dirangkul sama kepala desanya sebagai tokoh masyarakat itu udah bagian dari non litigation peacemaker, jadi dia nggak sampai ke perceraian, akhirnya dia kumpul lagi baik-baik. Adapun anak yang bandel akhirnya dirangkul lagi, itu cerita-cerita dari kepala desa. Oh gitu ya Pak ya, ternyata itu udah menjadi bagian dan mereka juga dapat keseharian pekerjaan ya Pak ya? Iya, berarti gitu. ini intinya ini side effect dari sebuah pekerjaan sehari-hari gitu Pak ya? Iya Pak, ini udah tugas utama kita menyelesaikan masalah Baik, kita. terima kasih banyak Pak Lurah Kebon Kosong, Bapak Alfalas Dewanto sudah hadir di studio kami, Studio J Podcast. Sehat selalu, amin, salam amin. sama keluarga dan masyarakat di Kelurahan Kebon Kosong Pak. Ya. Ya, Sohib Jakpus, usai sudah edisi J Podcast kali ini kita menghadirkan tamu Bapak Lurah Kelurahan Kebon Kosong, Bapak Alfalas Dewanto. Jangan lupa terus pantengin akun-akun berita dan medsos di Jakarta Pusat. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.